Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 안녕하세요. 잘 지냈어요? Nah, ketika saya bertanya 잘 지냈어요, boleh dijawab, 네, 잘 지냈어요. Artinya, bagaimana kabarnya? Ya, kabar saya baik. Nah, semoga kita selalu mendapatkan kesehatan dan juga kelancaran di segala urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak lupa agar kita selalu menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan, 3M, menjaga pola tidur, pola hidup yang sehat, berolahraga, dan tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, kemudian belajar juga yang cukup. Nah, sampai hari ini kira-kira masih semangat untuk belajar bahasa Korea? Wah, masih ya. Tidak terasa kita hampir 3 semester belajar secara online. Mungkin ada yang sudah mulai bosan, mulai susah dalam memahami materi, tapi kita berdoa saja agar pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita bisa memulai aktivitas seperti biasa. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea. Nah, kata kerja itu dongsa. Oke, boleh diikuti. Dongsa. Oke. Kemudian ada kata sifat itu hyongyongsa. Hyongyongsa. Oke. Nah, sebelum masuk ke materi, mungkin kita akan review dulu yuk materi minggu sebelumnya. Nah, sebelumnya kita pernah belajar tentang partikel objek re. Ayo, apa sudah lupa? Nah, coba kita lihat lagi. Nah, partikel ini digunakan atau berfungsi untuk menandakan objek dari suatu kalimat. Nah, ketika dia akhiran hurufnya itu konsonan, dia menggunakan e. Ketika dia berakhiran itu huruf vokal, dia menggunakan re. Kita lihat contohnya. Nah, yang pertama di sini ada kata cek. Itu cek. Artinya buku dalam bahasa Indonesia. Bisa dilihat itu akhirannya adalah huruf K. Nah, atau giok, huruf giok. Nah, huruf giok ini adalah termasuk ke dalam konsonan, jadi dia menggunakan partikel e. Jadi disatukan cegel. Oke, cegel. Oke. Nah, yang kedua itu ada eija. Eija itu kursi dalam bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat akhirannya itu vokal atau huruf A. Eija, A. Nah, eija itu bertemu partikel re. Jadi, 의자를, 의자를. Oke, 잘했습니다. Nah, ketika dia bertemu huruf konsonan itu menggunakan e, sedangkan untuk vokal dia bertemu rel. Oke, oke, kita langsung masuk ke materi hari ini. Di sini ada beberapa kosakata kerja. Oke, mohon maaf mungkin ini sedikit tertutupi. Ya. Nah, yang pertama di sini ada dongsa. Dongsa itu kata kerja. Nah, kemudian ada pergi. Pergi dalam bahasa Korea itu gada. Gada. Kemudian ada datang, oda. Oda. Oke. Ada tidur. Jada. Jada. Pakai huruf C. Jada. Hmm. Kemudian ada makan, mokta. Mokta. Oke, bisa diikuti. Minum, bahasa Koreanya itu mashida. Mashida. Oke. Nah, kemudian ada berbicara, iyagi hada. Iyagi hada. Kemudian ada membaca, ikta. Ikta. Jadi tidak menggunakan huruf D, jadi bukan ikda, tapi ikta. Pakai huruf T. Oke. Kemudian ada mendengar atau detah. Detah. Nah, menggunakan huruf T juga sama. Oke, di sana ada pergi, datang, tidur, makan, minum, berbicara, membaca, dan mendengar. Oke, sambil ditulis ya di buku catatannya.
Selanjutnya ada melihat atau 보다. 보다. Ada bekerja, ilhada. Ilhada. Oke. Belajar, 공부하다. 공부하다. Oke, berolahraga itu ada 운동하다. 운동하다. Oke. Selanjutnya ada istirahat, itu 쉬다. 쉬다. Nah, jadi 쉬다. Oke. Selanjutnya ada bertemu. 만나다. 만나다. Oke, bertemu teman, mungkin bertemu guru, bertemu seseorang menggunakan 만나다. 만나요. Oke. Selanjutnya ada membeli, itu 사다. 사다. Kemudian menyukai, 좋아하다. 좋아하다. Atau digabung dengan ayo oyo jadi 좋아해요. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada kata sifat atau 형용사. 형용사. Contoh yang pertama di sini ada perbandingan bola besar dengan bola kecil. Ada basket dan bola tenis. Nah, untuk bola basket ini 크다. 크다. Jadi ada huruf K, H, ada sedikit angin, jadi 크다. 크다. Oke, 잘했습니다. Nah, 크다 ini artinya besar, sedangkan untuk bola tenis ini kecil atau 작다. 작다. Oke. Kemudian ada banyak dan sedikit. Nah, bisa dilihat dari gambarnya, yang banyak itu buah jeruk, ada terdiri dari beberapa buah, dan sedikit ada buah alpukat yang hanya ada 1,5 buah. Nah, di sini untuk banyak itu manta. Manta. Jadi menggunakan huruf T, manta. Oke. Kemudian ada jokta. Jokta itu sedikit. Kemudian ada bagus dan buruk. Nah, jota. Jota. Oke. Jota. Itu bagus. Kalau misalkan digabung dengan ayo oyo, misalkan 좋아요. Seperti itu. Bagus. Sedangkan itu 나쁘다 itu buruk. 나쁘다 buruk. Selain buruk juga bisa diartikan itu jelek, nakal, ataupun sesuatu hal yang memiliki vibes negatif gitu. Memiliki kesan konotasi negatif. Nah, selanjutnya ada menarik dan tidak menarik. Nah, untuk menarik ini biasa digunakan ketika kita mendengarkan kelas atau ketika kita menonton film, kita bisa menggunakan jemi ita. Jemi ita. Atau menarik, menyenangkan gitu. Jadi filmnya itu bagus, menarik. Jemi ita. Kalau filmnya tidak menarik, jemi opta. Seperti itu. Oke, jemi opta. Oke, cara semida. Nah, di sini ada soal latihan, yaitu hubungkanlah dengan kategori yang tepat. Nah, di sini ada 2 kategori, yaitu kategori kata kerja dan kategori kata sifat. Nah, untuk kata kerja atau dongsa, kata sifat itu 형용사. Nah, nanti dihubungkan dengan kosakata berikut ini. Ada 크다, ada 공부하다, ada 나쁘다, ada 좋다, ada 듣다, dan ada 보다. Nah, contohnya di sini ada dongsa itu deta. Nah, kata kerja yang masuk ada deta. Deta itu adalah mendengar. Jadi dia masuk ke kata kerja. Nah, untuk yang lainnya boleh ditulis atau bisa dicatat di dalam buku jawabannya. Nah, nanti bisa dikumpulkan. Oke, nanti dihubungkan kalau misalkan dia kata sifat masuk ke 형용사, kalau dia masuk ke kata kerja itu masuk ke dongsa. Oke. Nah, mungkin sampai sini untuk materi hari ini kita belajar kata kerja, kita belajar kata sifat. Untuk kata kerja ada pergi, ada datang, melihat, mendengar, bekerja. Kemudian ada kata sifat itu menarik, tidak menarik, kecil, besar, bagus, jelek. Oke, mungkin sampai sini saja
Untuk misalkan ada pertanyaan, boleh bisa langsung bertanya kepada Sam. Oke, 감사합니다. 수고했어요. Oke, sampai jumpa minggu depan.